Perkenalkan, nama saya Yogi Saputra dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, BP22. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas Sanggar Bahasa Indonesia sama Bu Ayu, dan saya akan menampilkan monolog yang berjudul Malin Kundang. Malin Kundang. Mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan drama Malin Kundang. Drama ini sudah sangat familiar di telinga masyarakat Indonesia yang berasal dari Sumatera Barat, yakni Ranah Minang. Peristiwa ini berlangsung jauh sebelum kedatangan bangsa Barat ke Indonesia, dan masyarakat Minang sudah punya tradisi untuk bepergian jauh ke negeri orang ataupun ke negeri seberang untuk mencari penghidupan, atau kata lainnya merantau. Malin Kundang adalah anak yatim. Dari kecil hanya tinggal bersama ibunya. Mereka hanya tinggal berdua. Mereka tidak punya keluarga yang lainnya. Karena itu, sang ibu sangat menyayangi Malin. Karena Malinlah satu-satunya keluarganya. Suatu hari, ketika Malin duduk di rumah, dia ingin berbicara dengan mandehnya tentang kepergiannya untuk merantau. Mandeh, sepertinya Malin ingin pergi merantau ke tanah Jawa karena banyak orang yang sudah berhasil menjadi kaya di sana. Malin ingin Mandeh bisa berangkat haji. Malin ingin membuatkan Mandeh rumah yang megah dan penghidupannya layak untuk Mandeh. Sebenarnya sang ibu tidak menginginkan kepergian Malin. Bukannya Mandeh tidak ingin Malin pergi meninggalkan Mandeh. Tapi Mandeh sudah tua, nak. Siapa yang akan menjaga Mandeh? Kamu sendiri tahu, kita hanya tinggal berdua. Tidak ada sanak saudara yang akan membantu Mandeh. Jangan tinggalkan Mandeh, Malin. Kasihani Mandehmu yang sudah tua ini. Lalu Malin meyakinkan Mandehnya. Malin melihat orang-orang berhasil pergi merantau Mandeh. Mungkin lebih baik Malin pergi merantau supaya Mandeh bisa lebih layak, bisa hidup lebih layak, bisa memenuhi kebutuhan Malin. Dan Malin juga akan mencarikan menantu untuk Mandeh. Jika memang seperti itu kemauanmu, maka pergilah Malin. Mandeh akan mendoakanmu. Mandeh akan selalu menanti kepulanganmu. Tak lama kemudian akhirnya Malin pun pergi merantau dan dilepas tangis oleh sang ibu. Setibanya di rantau, Malin bertemu dengan seorang wanita di tepi jalan yang sedang diganggu oleh maling. Wanita tersebut berteriak, "Tolong, tolong! Siapa saja tolong aku! Tasku digondol maling!" Lalu Malin yang gagah perkasa yang berasal dari kampung yang tentunya punya ilmu persilatan membantu gadis tersebut.
Dan akhirnya Malin pun berhasil. Lalu sang wanita terima kasih kepada Malin. Terima kasih wahai saudara. Siapakah nama gerangan? Sepertinya saudara terluka karena telah membantu saya. Lebih baik saudara beristirahat. Singgahlah terlebih dahulu ke rumah saya sebelum saudara melanjutkan perjalanan. Akhirnya Malin pun pergi. Karena Malin memang belum punya arah dan tujuan. Dan perutnya juga sudah lapar karena bekalnya yang sedikit di perjalanan. Tak lama kemudian akhirnya mereka sampai di rumah sang wanita yang bernama Putih Kasumbuh. Putih Kasumbuh pun sama seperti Malin. Dia anak piatu. Dari kecil ibunya sudah meninggal waktu melahirkan dia. Dia hanya tinggal bersama ayahnya. Tapi sang Putih hidup bergelimang harta karena ayahnya adalah saudagar ternama di tanah Jawa. Dan tak lama kemudian sang Malin pun dijodohkan bersama Putih Kasumbuh karena Malin ini sudah membantu Putih Kasumbuh dan Putih Kasumbuh pun sepertinya suka. Tak lama kemudian mereka pun menikah. Setelah menikah, mereka punya anak. Dan di sini awal mula perseteruan terjadi ketika sang istri dan anak-anaknya bertanya kepada Malin tentang asal-usulnya. Karena dari dulu Malin tidak pernah mengungkapkannya. Malin hanya mengatakan kalau ia yatim piatu dan sudah tidak punya kampung lagi. Lihatlah, Bang, anak-anakmu sudah bertanya-tanya. Mereka ingin pergi melihat neneknya atau siapapun di sana, saudaramu, atau setidaknya kampung halamanmu, atau barangkali kuburan neneknya atau kakeknya. Kasihan dia, Bang. Orang lain punya nenek, tapi mereka tidak. Sebenarnya aku tidak ingin membawamu pulang. Tapi kalau kalian memaksa, baiklah. Aku akan membawa kalian ke kampung halamanku. Tak lama kemudian, sang Malin pun berlayar dengan kapal megahnya bersama awak-awak dan pengawalnya, dan tentunya bersama istri dan anak-anaknya. Kabar kepulangan Malin telah tersebar di seluruh penjuru negeri di Ranah Minang. Semua orang telah mendengar kedatangan Malin bersama istrinya yang cantik dan anak-anaknya, serta ia pulang dengan berlagak seperti orang kaya yang banyak uangnya. Lalu tentu saja Ibu Malin pun mendengar kabar ini dan dia pun berniat untuk mendatangi Malin yang masih berada di dermaga. Ketika itu Ibu Malin pun pergi menghadapi Malin yang berada di dermaga. Akhirnya mereka pun bertemu di dermaga atau di pelabuhan ketika Malin sedang berkumpul bersama istri dan anak-anaknya. Malin, apakah ini Malin anakku? Kamu sudah pulang, Malin. Apakah kamu sudah lupa ini Mandeh, Malin? Ini Mandehmu yang sudah melahirkan dan membesarkanmu. Akhirnya kau pulang juga, anakku. Lalu istri Malin pun melihatnya dengan pakaian Ibu Malin yang compang-camping, penyakitan yang terlihat sangat lusuh, bahkan baunya saja tidak enak dicium. Sontak saja sang Putih Kasumbuh yang berdarah bangsawan orang kaya tentu berceletuk. Oh, jadi ini sebenarnya orang tua Mas. Bukannya bukannya Mas bilang suara Mas orang tua Mas sudah mati.
Kan Mas yatim piatu. Mana mungkin Mas punya orang tua seperti ini, jelek, miskin lagi. Mendengar perkataan itu tentu saja Malin malu mengakui ibunya. Lihat ibunya yang jorok, miskin, bahkan bau. Lalu Malin pun tidak mengaku ibunya. Ah, kau ini siapa? Aku bukan Malin anakmu. Aku tidak punya orang tua sepertimu. Jelek, miskin. Pergi kau sana. Sang ibu pun sakit hati mendengar perkataan Malin. Tidak Malin, aku ini adalah ibumu. Ibu yang membesarkanmu. Mengapa kau berkata demikian kepadaku Malin? Alangkah kejam, alangkah jahatnya dirimu. Seorang ibu yang melahirkan dan mengandungmu selama 9 bulan. Kau abaikan seperti ini. Jahat kamu Malin. Ah, sudah. Tidak ingin lagi bertemu denganmu. Pergi sih. Aku sudah muak melihatmu. Hidungku sakit mencium aromamu yang busuk. Lantas, dengan hinaan tersebut, Ibu Malin pun sedih. Dia menangis terseduh-seduh. Dia memohon kepada Tuhan. Mengapa ya Tuhan? Mengapa hidupku seperti ini? Jahat sekali anakku. Bahkan anakku sendiri tidak mengakui diriku. 9 bulan 10 hari aku mengandungnya. 2 tahun aku menyusuinya. Tapi ini balasannya untukku. Jika memang dia bukan anakku, aku ikhlas. Aku ikhlas atas apa yang diperlakukannya kepadaku. Tetapi jika dia ternyata benar anakku, aku tidak sudi memiliki anak seperti itu yang durhaka. Aku meminta keadilanmu Tuhan. Aku tidak sudi memiliki anak laki-laki dengan hati sekeras batu. Tak lama kemudian, petir bergemuruh ke seluruh penjuru negeri. Awan menjadi hitam, badai pun datang. Setelah kepergian Ibu Malin, datang badai dengan petir yang menyambar-nyambar. Hingga tubuh Malin sambat oleh petir yang berubah menjadi batu. Begitu pula dengan kapalnya hancur. Hancur lebur bersama awak-awak dan seluruh orang yang berada di sana. Istri Malin pun dikutuk berubah menjadi seekor ikan yang berada di sekitaran batu Malin. Dan akhirnya Malin yang durhaka berubah menjadi batu. Dan akhirnya Ibu Malin tidak memiliki anak lagi. Itu adalah ganjaran untuk Malin yang durhaka kepada ibunya. Dari sini kita bisa belajar bahwasanya kita tidak boleh durhaka kepada orang tua. Kita tidak bisa memilih terlahir dari orang tua seperti apa dan bagaimana kondisinya. Tapi sebagai sang anak, kita harus menghormati orang tua kita, bagaimanapun keadaannya. Dan kita tidak boleh melukai hati orang tua kita dengan kata-kata yang kasar. Sekian dari saya.